Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sahabatku, solusi injeksi tunnel. Di hari ini kita kedatangan Vario 125 dengan keluhan motor ini sering mati tegak. Jadi ketika dikendarai itu tiba-tiba motor ini mati teman-teman, dan lampu speedometer atau telmeternya itu juga mati, dan ketika di engkol itu hidup lagi teman-teman. Nah, ini sudah beberapa kali dilakukan pembenaran, tetapi ketika dibawa ke bengkel motor ini normal-normal saja dan tidak ada kendala sama sekali ya teman-teman. Dan di sini saya menangani kasus ini untuk yang ketiga teman-teman. Jadi setelah dibawa ke dua bengkel itu penyakitnya nggak ketemu, karena kata si pemilik itu ketika dibawa ke bengkel tersebut motor ini normal-normal saja dan tidak bertingkah teman-teman. Tetapi ketika dibawa si pengemudi ya, dibawa si pemilik unit motornya, motor ini itu sering mati tegak. Katanya ketika mati itu speedometernya mati ya, seperti ini teman-teman. Ketika dikunci kontak itu untuk telmeternya ataupun speedometernya itu lampunya tidak masuk ke atas teman-teman. Jadi di sini kita sudah melakukan beberapa pengecekan teman-teman di area sekring ya teman-teman. Perhatikan ditutup pushnya ini ataupun kotak box sekringnya. Di sini tertera semua tentang keterangan posisi sekring dan jalurnya teman-teman. Nah di sini kita untuk memastikan ketika kunci kontak on, kita akan memastikan apakah di bagian sekring ini arusnya masuk ya teman-teman, dan arus dari baterai ini 12 voltnya itu aktif semua di bagian sekring. Apabila ada yang tidak aktif, ini perhatikan bola lampunya yang kita gunakan untuk melakukan pengetesan itu nyala ya teman-teman. Sekarang kita akan tes sekringnya satu persatu, ternyata semuanya nyala ya. Perhatikan satu persatu kita akan lakukan pengetesan. Apabila di dalam sekring ini ada yang tidak nyala, berarti sekring tersebut putus ataupun jalurnya itu putus di jalan teman-teman. Bisa soketnya yang kendor ataupun ada kabel yang korosi ya teman-teman. Jadi pada posisi telmeter ini mati ataupun tidak menyala, kunci kontak on itu untuk di bagian sekring itu nyala semua teman-teman ya, itu hidup semua. Jadi untuk di bagian box sekring itu tidak ada masalah. Nah di sini kita berarti mencari jalur dari box sekring yang menuju kunci kontak teman-teman ya, yang menuju kunci kontak. Jadi ketika dikunci kontak on, speedometernya ini tidak mau hidup ataupun tidak mau nyala. Inilah penyebab kenapa motor ini ketika dikendarai si pemilik unit motornya itu sering mati tegak. Karena apa? Arus itu tidak mengalir ke kunci kontak teman-teman. Nah ini katanya beberapa kali ketika digunakan ataupun dikendarai itu tiba-tiba mati mendadak, dan kasusnya seperti ini ya. Untuk soket-soketnya ini terlihat masih sangat bagus ya teman-teman, ataupun masih kencang, tidak ada yang longgar. Ya di sini permasalahannya itu awal mulanya ketika saya mencari informasi dari si pemilik unit motornya itu setelah 1 bulan ataupun itu si pemilik unit motor ini melakukan pergantian kunci kontak teman-teman ya. Si pemilik unit motor ini melakukan pergantian kunci kontak. Setelah melakukan pergantian kunci kontak ya, dalam jarak waktu 1 bulanan motor ini bertingkah teman-teman. Nah, seperti ini ketika dikunci kontak itu terkadang nyala seperti ini teman-teman. Nah ini bisa diklakson, bisa di starter, dan juga bisa dijalankan motornya. Tetapi nanti sewaktu-waktu motor ini langsung mati mendadak, karena untuk lampu yang di telmeter ini tidak nyala ataupun tidak hidup ya teman-teman. Ini yang akan kita cari penyebabnya, karena jangan sampai trouble ini nggak ketemu, karena ini sangat bahaya ataupun fatal. Ketika si pemilik unit motornya ini akan memotong mobil itu, motor ini bila langsung mati ya bahaya ya teman-teman, bisa ketumbur ya.
ini kita akan selesaikan trouble-nya. Nah, perhatikan ya, ini saya goyang-goyang di kunci kontaknya. Berarti saya prediksi ini ada pada daerah kunci kontak permasalahannya teman-teman ya. Nah, ini permasalahannya ada pada daerah kunci kontak. Nah, ini teman-teman, ini kita sudah menemukan trouble-nya itu di area kabel kunci kontak ataupun di area soket kunci kontak ya. Perhatikan teman-teman. Nah, ini kunci kontaknya ini sudah dilakukan pergantian dengan merek kunci kontak yang KW teman-teman, ataupun yang biasa sesuai budget chip milik unit motor ya. Perhatikan Nakasa ya mereknya. Jadi kita tidak bisa memaksakan si pemilik unit motor untuk mengganti barang-barang yang asli, karena barang yang asli itu harganya ya cukup lumayan mahal. Jadi semaksimal mungkin aja ya. Ini perhatikan, untuk kabel kunci kontak yang biasa itu kabelnya kurang panjang teman-teman, tetapi ini dipaksakan untuk dipasang. Inilah penyebabnya kenapa motor ini sering mati-matian ataupun sering mati tegak teman-teman ketika dikendarai si pemilik unit motornya. Nah ini ya, nah caranya seperti apa, kita akan benari ya teman-teman. Kita akan benari ini untuk solasi ataupun soket yang di bawah ini kita tarik ke atas agar kabelnya itu panjang teman-teman. Mohon maaf tadi untuk narik soket kabelnya itu tidak terekam kamera teman-teman, karena belum ada yang megangin teman-teman ya. Dan untuk mengencangkan klaimnya ataupun soketnya itu teman-teman bisa menambahkan serabut kabel teman-teman ya, bisa menambahkan serabut kabel dimasukkan ya untuk melakukan pengencangan pada soket kabel kunci kontak ini ya. Ternyata masalahnya cukup sepele ya teman-teman. Motor Vario 125 setelah dilakukan pergantian kunci kontak 1 bulan, motornya terjangkit penyakit sering mati tegak ya. Dan ketika mati tegak itu telmeter tidak mau nyala ataupun speedometer tidak hidup, bahkan di engkol ataupun di starter juga tidak bisa, karena ya arus yang ngalir dari sekring menuju kunci kontak itu tidak bisa berjalan ataupun tidak bisa mengalir secara maksimal meskipun kunci kontak on. Karena apa? Kabel yang dari bawah box sekring ini belum memasuki kunci kontak, dia sudah terputus di bagian soket ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman ketika melakukan pergantian kunci kontak dengan merek yang biasa itu perhatikan panjang kabelnya teman-teman. Nah ya, ini sudah saya tarik untuk yang soket yang di bawah ini, itu sudah saya tarik agar sedikit kendor teman-teman. Nah ini ketebalan untuk memasukkan serabut kabelnya ya. Jadi buat teman-teman ketika ada soket-soket yang longgar itu bisa dimasukkan serabut kabel agar kencang kembali soket-soketnya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, setelah kita lakukan pengencangan ataupun pembenaran pada area soket kunci kontak, motornya bisa kembali normal teman-teman ya. Ini sudah kita goyang-goyang seperti ini, yang awalnya mati sekarang sudah tidak mati lagi, dengan cara kita melakukan penambahan serabut kabel di area kunci kontak teman-teman ya. Ini sudah kita gas-gas ya, itu ternyata motornya tetap normal teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini saja informasi ataupun pengalaman di hari ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat tutorial yang sangat sederhana ini, tetapi ini membuat banyak mekanik pusing ya teman-teman. Ini saya bengkel yang ketiga untuk menyelesaikan trouble ini, alhamdulillah dipermudah. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.